sadar juga. Ibu senang banget. Terima kasih ya Allah. Pastikan kenapa kamu sakit. Kondisi kesehatan Jaka berangsur membaik, Bu. Tinggal menunggu masa pemulihan saja. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih ya Pak Dokter. Ya, sama-sama. Ya. Permisi. Alhamdulillah ya Teh. Iya. Jaka. Waalaikumsalam. Ternyata di sini juga ada Carmila. So, sebenarnya cewek mana yang mau ditemuin Ham? Teh Yanti, Jaka gimana? Udah boleh pulang kan? Iya udah membaik, kita udah bisa pulang. Sebentar ya, saya hubungin suami saya dulu. Sebentar ya. Mas, HP-nya itu bunyi terus. Istri kamu kali telepon. Istri apa sih kamu? Teleponnya nggak diangkat. Kalau emang Mas Bara nggak bisa jemput besok, aku bisa kok anterin Teteh. Makasih ya. Ya sayang. Kita kemana? Kita kemana? Ada deh, kamu tahu. Kamu sing ya? Sing ya? Aduh. Kamu nyetir dong yang benar. Oh iya. Habis lihat kamu lucu sih. Saja. Kamu nggak apa sih? Iya. Tapi kan kok banyak kuburan. Duh. Kita cepet pergi deh, ayo. Aduh, lama pisan. Iya, heubeul pisan. Lama banget ya. Iya, Pak. Tah mobil saha eta? Nah, Eta saha eta? ini Yanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, bagaimana? Selamat ya Mbak. Kabar Jaka sekarang gimana ya? Alhamdulillah, sekarang Jaka udah sehat. Ini semua berkat bantuan warga-warga. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua. Amin. Rame pisan euy. Ada wartawan segala. Bu Yanti bisa ngetop ini mah. Bukan Bu Yanti doang, kita berdua juga tenar. Besok foto pinjau kita keluar. Ke TV. Comberan. Ampun si Jamul nih. Minggir. Misi, saya juga mau terkenal. Siapa tahu saya bisa jadi artis. Jambul, Mbak Imu jadi artis lah. Pokoknya jangan lupa mampir ke kontrakan Asmara yang tempat tinggalnya Yanti sama Jaka tinggal. Jangan lupa ya kalau bapak-bapak mau ngontrak, hubungi Mbak Asmara. Juragan bisa. Kita foto. Moga-moga obat panasnya berfungsinya. Amin. Maaf Mbak, mau wawancara dulu ya. Mbak, suaminya kemana ya? Kalau boleh, kami wawancarai juga. Emang paling enak kalau punya banyak duit. Bisa beli mobil baru. Bisa beli apa aja. Wih, ada cewek-cewek nih. Siapa sih? Halo, pada mau kemana? Nungguin ojek ya? Panas. Udah mendingan ikut sama aku aja naik mobil ini. Dingin. Kayak pernah ngeliat deh, itu bapak-bapak yang anaknya sakit kan? Yang bikin vlog tentang Jaka. Iya bener. Tapi kok pakai mobil baru ya? Wah, nggak bener nih. Jangan-jangan dana santunannya itu diselewengin buat beli mobil baru. Salah orang kali.
Gue mau bujangan. Ah, bohong lu. Muka jelek lu itu udah gua apal. Lo tau yang ngemis-ngemis di video. Ngiba-ngiba. Dasar tukang tipu. Tukang makan duit santunan. Udah sini balikin duit gue. Balikin duit gue. Kurang ajar loh. Balikin. Balikin sini duitnya, balikin duitnya. Santunan. Si Kang Bara dari tadi belum pulang-pulang. Nanya sama gue, emang gue pacarnya? Ya kali kamu tahu. Hah? Siang dulu. Itu dia. Ini bukan? Heeh. Wih. Mas Bara, kemana aja? Kenapa lu pada, ha? Kagum sama mobil baru gue. Aduh. Mas Bara, jangan sombong-sombong. Banyak-banyak istighfar. Ntar ketinggian hilang loh. Oh, ini bapaknya yang mau bikin vlog buat si Jaka. Wah, kagak bener nih orang. Pasti uang santunan dipakai poya-poya buat beli mobil baru. Lu pada nih ngomong apa sih, ha? Tuh, lihat anak gue. Dia udah sembuh. Sekarang kalau sisanya duit yang sisanya terserah gue dong. Alah, lain gitu atuh Kang Bara. Kan Kang Bara sendiri yang janji kalau seandainya uangnya sisa mau disumbangin ke masjid. Kumaha? Di videonya juga dia punya nazar. Katanya sisa uang santunannya buat panti asuhan. Kemarin dia juga najar pengen bangun masjid. Tapi mana buktinya? Intinya mah kita cuma minta realisasinya aja gitu. Ya. Lu pada ya pada ribet tau gak lo? Hah? Gue yang mau nazar kenapa lu semua jadi pada sewot? Ya? Gak ada urusan buat lu semua tau gak? Biar lo semua, biar. Iya galak amat lu. Bul. Kang Bara. Kang. Bul. Ya Mul. Apa sih lo balbul? Balik lah. Kagak asik orangnya. Yuk. Yaudah cabut aja. Bete. Yuk. Aduh, sana. Kang Bara. Kang. Tapi benar kata Pak Ustadz, kalau nazar nggak ditepatin, kau bisa kena murkanya Allah. Apalagi uang santunan, Kang. Itu besar tanggung jawabnya. Kamu tuh apaan sih? Ribet banget tau gak kamu tuh? Ngapain kamu pusing ngeribetin urusan orang? Ini semua urusan aku. Tapi kan wajar, Kang, mereka ribet. Itu uang mereka juga, uang sumbangan mereka semua. Kalau setiap orang nyumbang satu mobil tuh baru deh. Kamu berisik banget, gue juga baru balik dulu buat tidur. Kang Bara. Ya Allah. Ampunilah suami hamba ya Allah. Berisik! Sabar ya, Nak. Aduh, gimana ya cari Ilham? Non bule. Aduh. Sini. Neng Muna bantuin. Hah? Ada yang saya bisa bantu? Non bule bisa nggak bantuin Muna? Bantu apa? Soal Carmila sama Ilham, non bule. Mereka itu kan pacaran, prinsip non bule, prinsip, iya. Nah, makanya sekarang Muna ya pengen cari tahu di mana mereka, ngapain mereka. Nah, soal itu saya nggak tahu. Terus Muna kenapa nanyain mereka? Bukan Muna nanyain, karena disuruh Bu Nina yang cantik sejagat raya itu. Karena apa? Carmila itu berani sama Bu Nina. Kan itu namanya anak durhaka, non boleh. Nggak boleh, tidak boleh. Muna, yakin mereka pacarannya? Ih, non bule gimana sih teh? Ih, orang Muna nanya ke non bule, malah non bule nanya balik ke Muna. Gimana? Hah? Tahu nggak? Oh, kalau enggak pinjam sepedanya Nggak, ya. jangan. Buat cari Ilham sama Carmila. Enggak, jangan. Oke, saya duluan ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Dasar bule geblek. Aduh, Carmila Ilham kemana ya?
Oh my God. Astagfirullahaladzim. Ki. Ya Allah. Ini dong motornya dong. Motornya angkat dong. Ya Allah. Ki. Astagfirullahaladzim Ki. Ngapa-ngapa Ki? Enggak, aduh. Apa-apa. Nggak apa-apa, Ki. Aki, are you alright? Nggak apa-apa Aki? Oh, nawat, naon. Enggak segini mah. Itu kan mobil si Bara. Mentang-mentang mobil baru main kebut-kebutan. Bukan kali Bu, tadi mah sama cewek, dandanannya juga menor gitu. Masa sih Mbak Yanti? Bisa aja. Si Bara kan habis makan duit sumbangan banyak, pakai poya-poya. Bisa aja bawa istrinya ke salon. No, belum tentu itu. Jangan suzon kalau belum ada buktinya. Kita selalu harus berpikir positif. Kok orang bule tahu suzon ya? Tapi kayaknya itu bener si Bara, bukannya seuzon. Soalnya dia kan baru beli mobil baru. Ya sudah ya. Nanti saya yang bicara dengan pengurus masjid untuk menemui Bara, ya. Kita tidak boleh berprasangka buruk. Benar kata Hilary, ya. Yes. Ini. Astagfirullahaladzim. Aku harus telepon Ilham. Ya sudah, saya mau lapor ke pengurus masjid dulu ya, Ki. Iya, Pak Ustadz, ya. Hah? Mau pada kemana? Aduh, Ustadz lagi. Ampun, Ustadz. Aduh. Ustadz. Aduh, sakit nggak ada yang nolongin nih. Ya gitu deh sayang. Terus gimana tadi kamu capek nggak? Banget. Apa ya? Oh, jadi ini istri kamu, Mas? Ganteng-ganteng kok istrinya kucel. Makanya, aku sama kamu aja ya. Ya Allah, Kang. Anak kamu baru aja sembuh. Kamu komen perempuan sih? Enggak. Aku nggak ikhlas, Mas. Apa? Anak kita? Itu anak lo, bukan anak gua. Tau nggak? Kalau lu nggak ikhlas gua mau nikah, ya udah gua nggak peduli. Gua tetap mau nikah. Oke. Kalau gitu aku pergi, Kang. Ayo, sayang. Yanti! Yanti! Hei! Kalau kamu pergi bawa anak itu, saya akan kehilangan penghasilan keuangan saya. Tapi, Mas... Tenang, sayang. Hitung-hitung kayak miara pembantu aja. Kamu tenang. Pak. Rekam, Pak. Ayo, sekarang kamu masuk lagi. Masuk! Masuk! Jangan! Masuk! Ya Allah! Kang, jangan diajak ini. Apa jangan? Biarin aja. Emang gue sengaja gue hancurin tuh obatnya. Jadi kalau dia sekarat, gue bisa minta sumbangan lagi. Ya? Ya Allah, Kang. Kamu tuh kejam banget sih. Itu anak kita. Kita? Hah? Itu anak lo sama almarhum laki lo. Gue nggak pernah akuin itu anak gue. Lu ngerti? Kalau emang kamu nggak ngakuin Jaka, berarti kamu udah ambil hak anak yatim. Dan kamu tahu hukumannya? Diem kamu! Bara! Keluar kamu, Bara! Bara! Keluar kamu, Bara! Bara! Keluar kamu! Bara! Bara, keluar! Bara, keluar! Kenapa nih semua? Hah? Kembalikan uang yang udah kita sumbangin ke kamu. Uang sumbangan yang di internet itu buat anak lu, bukan buat lu dipakai foya-foya. Denger semuanya ya. Jangan nuduh saya enggak, ya. Sekarang kamu lihat aja nih.
Yanti, kamu lihat, anak saya tuh sembuh. Oh, sebagian besar uang itu kamu pakai buat foya-foya. Termasuk buat beli mobil dan bayar perempuan itu. Dengar, semuanya dengar ya. Saya tuh berani sumpah, disambil geledek saya kalau perlu. Nah, lihat, saya ada buktinya, bukti video ini, lihat. Mas! Lihat, ada buktinya. Semua ada buktinya. Begini. Wah, dia kabur. Wah, ayo kita kejar, ayo. Ayo. Yang sabar ya. Iya. Jaga. Gawat Mas, mereka udah deket. Cepet Mas, cepet. Cepet Mas, cepet. Awas Mas, awas. Barat meledak di dalam mobil, Pak. Iya. Itu akibat perbuatan dia sendiri tuh. Bapak, ibu-ibu, sini. Sini. Cepetan. Kok Muna kayak kenal pisan ya ini ya? Itu kan Bara. Oh, si Bara. Bapak, tolongin itu. Gak, stop. Ini teh Bara, biarin. Ini dia kena azabnya Allah, ini kayak begini nih, biar. Gak usah tolong. Astagfirullahaladzim. Kalau kalian membiarkan orang yang sedang sengsara, sama saja kalian menghukum diri kalian sendiri. Kalian semua mau kena azab Allah? Enggak lah, Ilham. Yaudah mari, kita bantuin Mas Bara. Bantuin saya. Mana deh, bisa ya. Kakinya, dua-duanya. Geser dulu, jangan gini. Biarin dulu. Ayo, Pak. Tuh. Mas Bara ikutin aku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kang Bara, Kang. Kang. Innalillahi wa inna ilaihi Kang Bara. Kang, bangun Kang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tertatih imanku tergoda akan indah. Mbak Yanti yang sabar ya. Dan almarhum Mas Bara bisa ditempatkan di tempat yang layak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari bantu saya untuk mengurus jenazahnya Mas Bara. Ampuni dosa-dosaku, tegar kini Allah akan mengecam dengan keras bagi orang-orang yang berani memakan harta anak yatim secara zalim. Dan Allah berfirman, bagi orang-orang yang berani memakan harta anak yatim secara zalim, sama saja dengan dia menelan api sepenuh perutnya. Dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang sedang bernyala-nyala. Rasulullah bersabda, jauhilah 7 perkara yang dapat merusak. Dan Rasulullah berkata, salah satunya adalah memakan harta anak yatim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين يا رب العالمين. syukuri ujianmu. Untung ada nisan bekas yang bisa dipakai buat Mas Bara. Lagian tadi gue ketemu Mbak Ayu, nanyain nisan yang dipesan gimana belum jadi. Kita masih beruntung pisan, tapi aneh. Kenapa nisan bekasnya nancap dekat sini ya? Hapuskan dosa-dosa. Alhamdulillah, akhirnya pemakamannya Mas Bara berjalan dengan lancar dan sudah selesai. Halo, Ma. Hah? Rian meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi. Mil! Mila! Mil, tunggu Mil! Mil, tunggu. Mil, kamu jangan seperti ini dong, Mil. Enggak, Bang. Ini semua tuh salah aku. Rian tuh meninggal gara-gara aku. Astagfirullahaladzim. Mil, kamu istighfar, Mil. Kamu jangan seperti kayak gini. Gimana aku gak ngerasa bersalah sih, Bang? Rian itu kabur dan meninggal gara-gara aku. Kalau aku gak kayak gini, dia tuh gak akan mungkin meninggal sekarang. Rian, maafin aku. Mil, jangan kayak gini. Jangan menyalahkan diri sendiri, karena itu nggak benar. Kalau aku nggak kabur gara-gara acara tunangan aku, dia pasti dan masih hidup sekarang dan nggak akan kayak gini. Dan maafin aku, ini semua salah aku. Mil, dengerin aku. Dengerin aku. Jodoh maut rezeki itu sudah ada yang mengatur. Mungkin saja ada faktor lain yang membuat Rian itu kecelakaan. Jadi kamu jangan pernah menyalahkan diri kamu. Enggak. Kalau aku nggak kabur karena pertunangan itu, Rian nggak akan mungkin kecelakaan sekarang. Ini semua gara-gara aku. Rian, maafin aku nggak tahu harus gimana lagi. Mil, jangan menangis lagi ya. Ya udah. Lebih baik sekarang aku sama Hillary anterin kamu pulang. Ya. Ya. Mama teh buru-buru ya. Ya harus buru-buru dong. Sebentar Mama, sebentar. Apalagi? Adik Karmila teh kemana? Gak usah nanyain Mila, Mama lagi kesel banget sama dia. Harusnya dia sadar dong, Rian celaka gara-gara dia. Ini malah pergi, bukannya ikutan kayak sama kita. Sebel Mama jadinya. Gak usah ditanya deh, ayo ah. Sabar atuh Mama. Nah, datang. Mila, loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pantesan kamu pergi sama dia nih. Ngapain sih? Mila, kamu nih udah tahu Rian celaka. Bukannya nengokin, malah pergi. Ternyata pergi sama mereka berdua ini toh. Pantesan. Sabar tuh Mama, sabar. Ulah marah-marah terus. Orang marah-marah tuh ngerusak diri sendiri, gampang sakit. Karmila, sebaiknya teh kita besuk Rian ya. Ntar dulu. Mama belum selesai bicara sama Mila. Mama kesel. Mila, sadar dong kamu. Kamu harusnya tahu Rian celaka tuh gara-gara kamu. Kamu nempel terus sama dia. Mama udah melarang, kamu tetap aja nempel. Nih biang keladinya nih. Kamu harus tanggung jawab nih. Rian celaka gara-gara kamu nih. Astagfirullahaladzim. Bu Lurah,
Kenapa jadi aku yang disalahin? Bu Lurah, Ilham sama sekali nggak bersalah. Ikut campur aja. Kamu cemburu kan sama Rian? Karena Rian itu adalah tunangan anak saya. Makanya kamu nempelin terus anak saya. Akhirnya Rian jadi celaka. Ini semua gara-gara kamu, ya? Astagfirullahaladzim, Mama. Ulah gitu tuh, Mah. Jangan asal nuduh. Kalau nuduh teh harus ada bukti konkretnya. Ada ngomong teh ngejeblak wae sih, Mama mah. Mau ngebela? Mau ngebela? Iya, hah? Mau ngebela? Ini berdua ngapain di sini? Udah sana pergi. Enak ngeliat mukanya. Ya udah. Bu Lurah, Pak Lurah, kami permisi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Mel. Lah, Mila, mau pergi malah masuk ke dalam ini juga nih. Belain sih. Mila, Mama kenapa Papa Mila, Mama belum selesai bicara. Mila, Mila. Ya Allah ya Rob, saya teh lurah, kenapa dimaki-maki sama istri sendiri? Sok atulah. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin Tuhan berkehendak lain. Jangan tinggalin Mama. Bangun, Nak. Bangun. Bangun, Nak. Jangan tinggalin Mama. Bangun, Nak. Ini saat yang tepat untuk aku ambil rambut Maya. Jadi, kok kamu masih di sini? Mendingan kamu cepat bawa mayat yang baru saja meninggal. Iya, bentar lagi. Hampir aja. Aku harus cepet-cepet. Teh Rini, tunggu dulu. Ada apa? Ini saya tuh beliin rambut lagi buat kamu. Ih, atuh ini udah mau tutup. Udah malam. Iya, abisnya Kang Dedi tuh baru ngasih malam. Ya udah tuh sini mana? Banyak banget sih pokoknya. Banyak pisan. Ih, Teh, kalau setiap hari Teteh bawain rambut sebanyak ini mah tuh, saya bisa jadi orang kaya. Iya, pokoknya tenang aja. Selama di rumah sakit masih ada orang yang meninggal, kita pasti nggak akan kehabisan rambut. Ya udah tuh, ini berapa? 500.000. Nih. Makasih ya. Pokoknya ya Teh, besok-besok ya kalau ada rambut kayak gini lagi, bawa lagi ke salon, tapi bawanya yang banyak. Tenang aja, saya akan bawa yang lebih banyak. Yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya, makasih ya Teh ya. Kalau kayak gini tiap hari, kita bisa kaya. Sehari bisa dapat 500.000. Sebulan kita bisa dapat 15 juta. Kamu girang banget dapat duit banyak. Ya iya tuh, siapa juga yang gak seneng kalau punya duit banyak. Makanya Kang Dedi harus lebih banyak lagi ngambil rambut mayatnya ya. Rambut mayat? Masya Allah, Dedi. Jadi kamu masih suka nyuri rambut mayat? Itu dosa, Nak.
Kamu hentikan saja perbuatan kamu itu. Itu dosa. Jika keluarga mayat tidak ridho. Lah, udah deh Bu, nggak usah ikut campur urusan kita. Ibu bukannya ikut campur, ibu hanya mengingatkan saja. Ibu, aku tegasin ya sama ibu sekali lagi. Ibu itu cuma numpang di sini. Jadi, mulai sekarang, ibu nggak usah ikut campur urusan kita lagi. Rini, kamu kok ngomong begitu? Emang kenyataannya kayak gitu kok. Iya Bu, ibu jangan kebanyakan protes. Udah, mendingan sekarang ibu masuk kamar tidur. Tapi Udah. Den. Udah. Protes mulu. Wow. Wow. Itu Rian beneran kecelakaan? Terus keadaannya gimana nih? Masih hidup kan tuh orang? Iya Ham, saya teh bener-bener nggak percaya kalau si Rian meninggal gara-gara kecelakaan. Orangnya teh penuh semangat. Ya bisa aja sih karena semangatnya jadi kecelakaan. Iya. Aku sendiri aja belum tahu apakah si Rian itu udah meninggal atau masih hidup. Karena sampai sekarang aku belum dapat informasi lagi dari Carmilla. Ya kita doakan aja yang terbaik, semoga si Rian terselamatkan dan masih hidup. Amin, amin, amin. Amin. Gue sebenarnya paling males deh, Am. Kalau gali kuburan malam-malam begini, duit kagak seberapa. Resikonya kegedean. Iya Ham, bener. Lo pasti mah kita masuk angin. Belum lagi kalau ada kuntilanak lewat, terus dia turun, nyekik kita. Ih, pokoknya serem Ham. Gue mau males, Am. Sama. Ya udah jangan ngeluh, kita ngerjain itu harus ikhlas. Namanya juga pekerjaan, mau kayak gimana lagi. Lanjutin tuh. Astagfirullahaladzim. Ham, Dot, keras. Aduh, kepala. Beneran kepala. Kepala lagi. Kepala rambutnya panjang. Tambah gede ampalanya. Apaan sih lu? Istighfar, mata siapa ini kepala? Lihat. Kelapa, ini sabut kelapa. Gede-gede penakut. Lihat dulu. Ya bisa bulat-bulat ada rambut kan nggak mungkin rambutan. Kecilan. Mang dia main nakut-nakutin. Bali. Jeruk Bali. Ini ngomong-ngomong jenazah kemana sih? Belum datang? Iya. Tahu bentar lagi datang, makanya selesain dulu. Kalau ntar jenazahnya datang ini belum beres gimana? Hai. Hai, Hillary. Ya. Kang Ilham, kenapa acara pemakaman dilakukan malam hari? Kenapa nggak tunggu sampai besok? Gini, kalau di agama Islam, orang yang sudah meninggal itu sangat dihargai. Jadi kalau bisa, jangan pernah kita menunda-nunda untuk memakamkan jenazah. Gitu ya. Ya. Iya, kita yang ketempuan. Kita yang capean malam-malam bukannya tidur malah gali kuburan. Oh, bayaran gak seberapa. Masuk angin pasti. Udah nggak usah ngeluh, lanjutin. Ntar ada kepala lagi. Udah itu sebentar lagi beres. Beresin lah. Dari. Aguan lo sisa sayur asem. Kok rumahnya sepi ya, Pak? Iya ya, satpam jeung pembantu juga tidak ada ini, euy. Aduh, jangan-jangan... Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sirian, Mah, berarti nih kita terlambat nih. Jangan-jangan penghuni rumah ini semua teh menuju ke pemakaman. Ini nih Mila nih, gara-gara kamu nih kita jadi terlambat. Kamu sih, kalau nggak terlambat, pasti kita bisa ketemu jenazahnya Rian. Sudah Mama. Kesian Carmilla, disalahkan melulu. Enggak. Sebel.
Ayo ah. Ilham, kamu kenapa? Masih kepikiran Mila ya? Iya, soalnya aku belum dapat kabar dari dia. Oh iya sih, saya juga merasa khawatir sama Mila. Dia kelihatan sangat sedih. Ya kita doakan aja semoga dia bisa tabah menghadapi ini semua ya. Syalalalala, rambut baru dari salon. Ada Ilham Amanon bule. Astagfirullahaladzim. Cemuna rambutnya kok berubah? Kenapa orang rambut Muna ini teh dari salon cantik kan? Kenapa? Tuh lihat. Kibas. Bagus pisan kan rambut Muna. Sekarang Muna teh tahu kalau Ilham itu seneng kan kamu? Karena Rian sudah meninggal, iya. Astagfirullahaladzim, Ca. Itu semua nggak bener, Ca. Gak bener gimana? Udah, Ilham, nggak usah ngeles, kamu nggak usah pura-pura. Ca, kalau saya boleh saran, lebih baik Ca itu nggak usah pakai rambut extension seperti ini. Kenapa memang? Ngatur-ngatur Muna cantik begini kok nggak boleh? Kenapa memang, Karena di Islam itu sangat tidak diperbolehkan menggunakan rambut extension. Itu sama saja merendahkan kemuliaan ciptaan Allah. Dan juga menipu pandangan diri sendiri dan juga orang lain. Oh, jadi di dalam Islam, hair extension itu dilarang? Ya, di Islam itu tidak boleh menggunakan rambut extension. Wow, saya sekarang mengerti. Dapat pengetahuan baru. Jadi tentang hukum extension. Ilham, non bule, sekarang itu zamannya yang palsu-palsu. Mata pakai palsu, hidung, bibir, gigi, semuanya rambut, palsu semuanya. Termasuk kebaikan kamu, Ilham, yang palsu. Udah nggak saya dengerin. Yuk kita jalan lagi. Jadi Hillary juga pakai hair extension dari sekarang ya? Jangan dong, kan nggak boleh di Islam. Ya? Ibu, dengerin ya Neng Muna cerita. Bu, denger nggak soal kematian Rian yang mirip sinetron itu? Emangnya kenapa gitu? Masa ada kematian itu karena celakanya pihak ketiga? Nah, sekarang ibu-ibu tebak nih ya, tebak-tebak gel-gel. Siapa coba pihak ketiganya yang bikin si Rian itu mati? Antara si Ilham, Carmila, sama Rian. Nah, siapa coba pihak ketiganya? Ayo. Ilham! Teh Muna, mana teh jangan sembarangan ngomong ya. Bang Ilham teh masih punya iman. Nggak mungkin atuh Bang Ilham nyelakain orang. Anak kecil ngikut-ngikut pisan. Enak aja orang yang ngomong teh bukan Muna. Itu ibu-ibu. Kok pada nggak ada sih? Ih, dasar atuh gosip. Ini. Pasti kamu nyesel kan? Rian sekarang udah meninggal. Padahal Rian itu anak yang sangat baik, kalem, pendiam. Apa yang Mama perintahkan, dia selalu nuruti apa kata Mama. Gak kayak kamu mah gak peka. Susah banget ngikutin apa kata Mama. Nyesel kan sekarang ditinggal mati Rian? Ya Mila kan udah nyesel, Ma. Ya baguslah kalau kamu punya rasa penyesalan. Walaupun terlambat sih. Soalnya nasi udah jadi bubur. Gak mungkin dong jadi nasi lagi. Ya nggak? Mah. Karunya apa sih? Sok tinggal lihat si Mila nangis tuh gara-gara domelin sama kamu. Udah seharusnya dong dia seperti itu. Gara-gara dia. Atuh Mama, sudah Mah. Udahlah. Apa? Papa teh mau telepon Bapak Sasongko dulu. Iya bener, mendingan telepon Pak. Iya. Aduh, nggak aktif lagi.
Teleponnya nggak aktif, mati maksudnya. Aduh, jangan-jangan papa ini lupa lagi isi pulsa. Selalu aja begitu, kenapa sih? Aduh, mama, papa teh lurah. Masa handphone lurah nggak aktif dan nggak punya pulsa? Pasah songkoh yang tidak aktif. Masa? Ih, sembarangan wae. Lurah itu teh. Biasanya nggak pernah ada pulsa. Telepon, ntar kasih tahu kabarnya ke mama. Iya, mama. Astagfirullahaladzim. Ada lurah nggak punya pulsa. Ternyata teh saya. Bener-bener si mama pinter nggak ada pulsana ya. Bu Salma, anaknya Bu Salma si Dedi itu sukses juga ya? Iya, alhamdulillah. Penampilan si Rini menantunya Bu Salma aja, makin hari makin genjreng aja. Ya iyalah, si Rini itu menantunya itu tiap hari keluar masuk salon perawatan. Aduh, oke banget nggak sih? Ibu, warga-warga kampung di sini mana ada yang mampu ke salon? Nggak ada. Tapi ngomong-ngomong, suaminya kerja apa ya? Bu Salma, emangnya Dedi kerja apa di rumah sakit? Jadi dokter ya? Siapa bilang anak saya jadi dokter? Anak saya itu kerja di rumah sakit sebagai penjaga kamar mayat. Hah? Penjaga kamar mayat? Kok banyak duitnya? Iya. Apa? Cuma penjaga kamar mayat, Bu? Iya. Duh, tapi kok bisa sih? Ibu-ibu pada tahu nggak sih sekarang itu ya musimnya jual beli mayat loh. Hah? Jual beli mayat gimana maksudnya? Masa mayat dijual sih? Kan serem. Ya buktikan, bukan mayatnya yang dijual, tapi organ tubuhnya yang dijual. Tunggu dulu sebentar, seperti organ hati, ginjal, kan serem. Mang, ini semua berapa ya? Cuma 15.000 aja, Bu Salma. Oh iya. Ini Mang, tapi uang saya kurang, 3.000 utang ya. Bu Salma, kok ngutang sih? Orang menantunya kan perawatan ke salon terus. Masa ngutang belanja ini? Malu-malu. Permisi ibu-ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak kaya Kok ngutang dulu ya? Nah, ini lumayan panjang nih rambutnya nih. Potong ah. Siapa sih nih? Bikin kaget aja. Halo? Kang Dedi, gimana? Itu rambutnya udah dapat belum? Kok nggak setor? Ini juga lagi dikerjain. Kamu sabar dong. Emang gampang potong rambut mayat? Pokoknya hari ini Kang Dedi harus dapetin rambut mayatnya yang banyak ya. Supaya kita dapet uang banyak. Iya. Udah ntar ditelepon balik ya. Ya udah kalau gitu. Ada aja deh. Loh, kok mayatnya bisa kebuka gini sih? Ada apa lagi nih? Ini kan rambut. Walah, sepi mentoh. Wis ora enek sing meninggal. Jualan nisanku nggak ada yang laku satu pun. Tenan. Lama-lama aku iso bangkrut kaya ngene carane. Aduh. Selamat siang. Kenapa sih?
Modus. Kelihatannya mukanya melau. Mungkin inget sama AA ya. What happened? Aya naon? Aki, gimana coba saya nggak jadi galau begini? Orang jualan saya nggak ada yang laku satu pun dari pagi sampai sore. Aki punya ide nggak? Gimana caranya biar jualan saya cepet laku? Habisnya kalau nunggu orang meninggal kelamaan ya, Ki. Makanya Mbak Yu, kalau jualan itu harus up to date. Jangan nunggu mulu, jemput bola, inovatif. Kakak mana teh jualan batu nisan, bukan jualan bola. Yang bilang jualan bola siapa? Mane. Hah? Mane? Nggak ada. Tadi. Maksudku apa tuh, Bol? Jadi gini loh Mbak Yu tuh harus jual produk-produk yang inovatif. Jualannya yang biasanya nisannya itu ditulis atau diukir, Mbak Yu buat yang digital. Jadi ada iklannya. Terus juga pemasarannya yang cakep Mbak Yu. Tawarin ke seluruh warga kampung. Bila perlu yang belum meninggal tuh DP dulu. Begitu meninggal baru lunasin. Terima debet. Nah, itu baru ide bagus. Ide yang cemerlang. Nah, cakep kan Ki ya? Oh, bagus sekali. Bagus. Perlawan dari Aki aja dulu, DP dulu sekarang Ki. Jangan, yang muda dulu. Semangat pisan. Iya semangat atuh Dodot, atuh Aki mah berani sungguh. Aki rela mengantar Ayang Darling kemanapun, walaupun mengantar keliling warga kampung. Bukan begitu ya, Ayang Darling? Bener juga idemu, Kumbul. Kenapa? Nanti kita coba ya. Kita coba ya. Lo harus coba Mbak Yu, jangan gini terus. Ampun ya Yang Darling. Kenapa AA malah dicuekin? Ayang Darling. Aki-aki sensitif nih. Jangan. Skisut. Enggak skisut. Coba Det, kamu lihat sendiri. Kenapa ini mayat rambutnya pada tidak ada? Apa jangan-jangan kamu ini pelakunya? Saya nggak tahu Pak, bukan saya. Kalau emang saya pelakunya Pak, buktinya mana? Benar Pak, kalau memang Dedi sebagai pelakunya harus ada buktinya Pak. Aduh, gawat nih kalau ketahuan aku pelakunya. Betul juga Pak. Tapi bukan kamu kan Det pelakunya? Bukan saya, mungkin aja ketika saya sedang di luar ada pelaku lain. Baiklah, karena belum ada bukti yang kuat, kamu terpaksa lolos dari tuduhan ini. Tapi ingat Dedi, kamu dalam pengawasan kami. Ingat itu. Ya udah kamu rapihin. Iya Pak, makasih Pak. Itu kan si Wisnu yang tadi aku pukul. Kalau sampai ketahuan gimana nih? Aduh, itu bergerak sendiri Pak. Yaudah Pak, saya cek Pak. Aduh. Masya Allah, Wisnu? Bukan Wisnu. Kok bisa ada di sini? Dia Pak pelakunya. Dia yang telah memotong semua rambut mayat yang ada di sini. Tangkap dia Pak. Jadi kamu pelakunya? Nggak disangka kamu Dedi, ternyata kamu pelakunya. Pak, ampun Pak. Jangan bawa saya ke kantor polisi Pak. Enak aja. Kamu yang telah menjelekkan nama rumah sakit ini. Ayo ikut. Pak, ampun Pak. Pak, ampun. Ampun Pak. Pak. Bentar, stop. Ada konsumen. Pak, Bu, Bentar. Nah, pada mau kemana toh? Ini loh, istri saya lagi sakit. Mau antar berobat ke puskesmas. Ya, kebetulan kalau kayak gitu. Orang sakit kok dibilang kebetulan? Maksudnya gimana sih Mbak? Waduh, begini loh Pak Ibu maksudku. Lebih baik kalian tuh segera pesan nisan sama saya. Buat jaga-jaga gitu. Mbak Asmaro, kamu ini nyumpahin saya biar cepet mati ya? Bukan begitu maksud saya. Justru saya peduli sama kamu. Lagian gak apa-apa tuh. DP-nya juga kecil. Kamu indah sinting ya? Orang masih hidup kok disuruh pesan nisan. Yaudah mah, nih orang gak bener nih. Yuk. Ditawarin baik-baik kok malah ngambek sih. Kamu yang sabar ya, Ayang Darling ya, sabar ya. Sabar. Ini tuh gara-gara sampean tau nggak? Bawa sial.
Mendingan saya nggak mau diantar sama kamu. Mendingan saya jalan sendiri aja. Nanti mah diantar nggak pakai motor lagi. Mau pakai mobil, mau pakai kereta api, pakai pesawat terbang, atau mau... Ayang Darling, jangan tinggalkan AA. Aduh, Ayang Darling. Gimana, Pak? Pak Sasongko udah bisa dihubungin? Aduh, Mah, Papa tuh udah ngisi pulsa. Dari tadi Papa hubungin nggak aktif-aktif. Papa tuh jadi khawatir, Oh, Papa nggak ada pulsanya, bener kan? Apa kata Mama? Kebiasaan nih Papa. Ya, tapi udah. kan Papa sudah hubungin, Mama. Tapi nggak berhasil kan? Nggak aktif. Mama semakin khawatir nih kalau begini caranya, Pak. Aduh, gimana ya? Jadi gimana tuh? Pak, anaknya Pak Sasongko itu kan celaka gara-gara anak kita si Mila. Mungkin nggak kita berdua nanti dipanggil sama polisi, kita ditangkap. Aduh, malu banget, Pak. Sudahlah, Mah. Jangan panik begitu. Tenang saja menghadapi segala sesuatu. Kita tunggu kabar aja dari mereka. Bikin panik aja Mama lah. Mau kemana Mila? Ma, Pa, Mila ke kampus dulu ya? Gak bisa dong, kamu gak boleh kemana-mana. Kita kan belum ngelayat ke rumahnya Rian. Ya terus Mila harus kayak gimana, Ma? Kita mau ngelayat Rian kemana coba? Kebenaran Rian meninggal aja kita nggak tahu sebenarnya gimana. Iya, tapi tetap kita harus datang dong ke makamnya. Ya nggak apa, bener dong. Loh, Mama, makam yang mana? Makam yang mana? Adi Mama teh dapat kabar Rian meninggal dari siapa sih? Hah? Adalah, dari orangnya Mama, udahlah. Si Mama teh kebiasaan main rahasia-rahasiaan wae. Ya, Papa, Mama tuh taunya dari Muna. Ilham. Ya. Gimana kondisinya Mila sekarang? Mila masih bingung, mungkin karena dia belum mendapatkan kabar soal Rian. Ilham. Ya? Perasaan kamu sama Carmila seperti apa ya? Kamu suka sama dia? Apa ya arti senyum Ilham itu? Apa dia suka sama Mila? Oh, how romantic they are. Ilham, menurut Islam, apa yang membuat pasangan itu bisa bertahan sampai tua? Kenapa mereka bisa sampai tua? Karena mereka itu adalah pasangan yang selalu bersyukur dan mereka juga lebih memilih menghitung betapa besarnya karunia yang diberikan oleh Allah kepada perempuan ataupun laki-laki sebagai pasangan hidup dalam keadaan suka maupun duka. Seandainya kamu adalah suami masa depan saya pasti akan sangat bahagia, Ilham. Muna! Aya naon sih, Mak? Mana teh ulah ngegosip wae nya. Fitnah si Ilham wae. Bukan nyebar fitnah. Itu kenyataannya fenomenal, memang terbukti kok. Cemuna jangan ngomong kayak gitu atuh. Itu semua teh nggak benar. Iya Cemuna, kalau punya mulut teh dijaga. Kalian itu anak kecil dua-dua ini. Nggak usah kebanyakan ngomong. Nggak ngerti apa-apa juga. Ya, budinanya nanti sekat ya. Kamu bener-bener ya, kamu kasih informasi ke saya bahwa anaknya Pak Sasongko Rian sudah meninggal. Ternyata masih hidup. Malu, saya malu. Kamu nih bener-bener ya, fitnah. Hah, masih hidup? Lah, kok Rian tuh masih hidup. Kamu tahu berita itu dari siapa sih? Hah? Dari siapa? Ih, Bu Nina teh jangan marah dulu sama Muna. Ini buktinya. Mana sih? Dari broadcast WhatsApp. Ditemukan Rian tewas. Muna, kamu pikir namanya Rian cuma satu? Ini Rian yang lain, bukannya Rian Pak Sasongko. Iya teh ngomong naon, digandeng pisan. Ini Mak, Rian teh belum meninggal. Tuh Muna, mana teh ulang gosip kayaknya. Tuh kan, berarti benar Bang Ilham teh nggak bersalah. Pokoknya Cemuna sama Bu Lurah harus beresin namanya Bang Ilham. Karena Bang Ilham teh terbukti nggak bersalah. Enak aja, kenapa harus saya? Muna, kamu harus bersihin, itu tugas kamu. Enak aja,
suruh bersihin namanya Ilham. Oga, pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Ini semua gara-gara gosip kamu. Bu Rina. Bu Rina. Astagfirullahaladzim. Karunya pisan si Ilham tanya. Beli difitnah gitu sama si Muna. Maaf Valerie, ini udah azan, aku harus segera ke masjid. Aku permisi dulu ya. Sebentar, Iya, kenapa? saya boleh tanya sesuatu nggak? Boleh, nanya apa? Ilham, wanita seperti apa yang menjadi bisa idaman kamu? Maksudnya? Maksud saya, wanita seperti apa yang kamu ingin imami? Oh, menurut aku, wanita idaman itu wanita yang tidak sempurna. Tapi wanita itu bisa menyempurnakan imanku dan juga ketakwaanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Carmila? Maaf Valerie, ini azannya udah selesai. Aku takut ketinggalan sholat berjamaah. Jadi aku harus cepat-cepat ke masjid. Iya. Aku permisi dulu ya. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya semakin penasaran. Apa wanita yang dia rela pergi itu Carmila atau saya?